Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzamil Huda dengan NPM 20243591 dari Universitas Indah Prasta PGRI jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Biji Kopi Terbaik di Bulan Coffee dengan menggunakan metode Simple Identified berbasis Java Desktop. Langsung saja kita mulai untuk demo aplikasinya. Yang pertama-tama kita buka XAMPP, kita nyalakan nih Apache dan MySQL. Di sini saya sudah menyalakan. Kalau ini hijau artinya Apache-nya sudah menyala dan ini artinya MySQL-nya sudah menyala. Kalau misalnya sini ada di sini nanti ada tulisan merah, itu artinya MySQL-nya biasanya di portnya itu ada error, ada kesalahan port. Lalu setelah buka XAMPP, kita buka Apache NetBeans. Biasanya kalau misalnya kita baru buka Apache NetBeans, itu kita nggak bisa langsung buka project karena si Apache NetBeans ini masih background scanning projectnya, masih membuka projectnya. Setelah itu kita cari projectnya yang mana, dan di sini saya menggunakan project yang Java Saw. Nah, setelah itu kita pilih file yang mana aja sebenarnya bisa untuk running aplikasinya. Yang penting nanti kita pencet ini run project. Yang penting sesuai dari karena project saya Java Saw, maka ini ada run project Java Saw. Kita running, muncul tampilan login, lalu kita masukkan username-nya yang sudah kita ketahui, lalu masukkan password dan klik masuk. Nah, ini adalah tampilan beranda. Di sini ada logo dari Balance Coffee tersebut dan sini ada greeting atau salam. Nah, karena ini nama saya tadi di username Zamzamil Huda, maka yang dipanggil Zamzamil Huda. Kalau misalnya nama kalian Iqbal, maka di sini bakal jadi Hai Iqbal, selamat datang. Di sini ada jam, menit, dan detik. Di sini ada hari, tanggal, dan tahun. Sini ada judulnya. Dan di sebelah kiri adalah menu. Langsung saja menu kriteria. Kita akan coba langsung ke menu kriteria. Nah, di sini ada form kriterianya nih. Di sini ada ID, nama kriteria, tipe kriteria, dan bobot kriteria. Untuk ID kita tidak perlu isi karena ini akan otomatis terisi oleh sistem. Kita langsung saja nama kriteria. Misalnya, nah, nama kriterianya adalah varietas. Nah, kita pilih tipe kriterianya apa dari varietas. Misalnya kita pilih benefit dengan bobotnya adalah 25 misalnya ya. Lalu klik save dan yes, kriteria akan masuk ke tampilan data. Nah, ini ID-nya langsung otomatis terisi yaitu 41. Gimana cara untuk update atau delete, ubah atau hapus? Tinggal kita klik aja nih, misalnya si varietasnya kita klik, kita ubah misalnya ke sini, kita jadi ubah kematangannya misalnya. Kriteria tetap, bobot kriteria tetap, kita pencet update. Nah, ini langsung berubah kematangannya. Ini berubah kemat jadi kematangan, varietas berubah menjadi kematangan. Nah, kalau misalnya mau delete, kita tinggal klik, misalnya kita tinggal ini, kita klik, tinggal pencet delete. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi nama kriteria untuk mengisi, kita tinggal mengisi formnya, kita pilih tipe kriteria, kita pilih bobotnya. Bobotnya ini berbentuk persen dari 1 sampai 100 dan maksimalnya adalah 100 ya. Kita set. Nah, karena tadi ID-nya yang di varietas itu 41. Nah, ini kalau misalnya kita isi lagi ID-nya itu akan berurut. Nah, ini jadi 42. Kita kalau misalnya data kita terlalu banyak, misalnya sampai ratusan dan kita bingung mau nyarinya gimana, kita tinggal pencet text file, klik text field yang ada di sini. Misalnya kita cari harga, kita klik cari. Nah, ini bakal langsung cari dengan nomor 1, ID di 30. Nama kriteria adalah harga, tipe kriteria cost dengan bobot 25. Nah, kalau sudah kita klik kembali dan lanjut ke menu ke selanjutnya itu ada alternatif. Di alternatif sebenarnya caranya sama. Di sini ada form alternatif.
Kita misalnya isi aja alternatifnya, misalnya apa? Misalnya Malabar. Kita save. Nah, ini muncul Malabar, misalnya kita edit Malabar. Misalnya kita edit jadi Celestica misalnya. Kita update. Kita klik yes. Nah, ini bakal terupdate. Jadi update ya. Kalau jangan kita save. Kalau misalnya save, nanti dia malah muncul. Misalnya kita muncul baru. Nih, misalnya kita ubah jadi Ciwidey. Jadi Halu Ciwidey misalnya. Kita save. Nanti dia malah nambah malah input data baru. Cara nguploadnya juga sama, tinggal diklik yang Halu Ciwidey, kita delete. Untuk cari juga sama caranya. Setelah kita cari Gayo, bakalan muncul Gayo dengan ID 35. Kalau sudah, tinggal klik kembali dan lanjut ke menu yang selanjutnya, itu penilaian. Nah, penilaian ini di sebelah kiri ini ada namanya alternatif seperti Gayo, Lampung, Kintamani, Toraja, Selebestika. Ada 5. Nah, penilaian di sebelah sini, di atas ini ada yang namanya kriteria. Kriteria itu ada harga, aroma, kualitas, rasa, dan kematangan. Ini kita isi dengan range, dengan apa ya, dengan rentan, dengan 1 sampai 100 lah gitu kita isi. Misalnya Gayo memiliki nilai 90 untuk harga, dengan aromanya 80, kualitasnya di 50, rasanya di 70, kematangannya di 40 misalnya begitu. Nah, jadi kita langsung tes aja. Untuk tes kita isi dengan data secara asal aja ya. Semua udah kita isi, tinggal scroll ke bawah, kita klik hitung. Nah, bisa kita perbesar nih. Alternatif, ini untuk alternatif, ini kriteria, ini kesini kriteria. Gayo mendapatkan nilai 0,8667 untuk harga, mendapatkan nilai 1 untuk aroma, mendapatkan nilai 0,8986 untuk kualitas, dan seterusnya. Dan ini ada final score. Gayo mendapatkan 0,942. Final score untuk Lampung adalah 1. Nilai final score untuk kita mana adalah 0,843, untuk Toraja 0,963, dan Celebes 3 dengan final score 0,820. Dan ini ada rankingnya. Lampung memiliki peringkat pertama, Toraja dengan peringkat kedua, Gayo dengan peringkat 3, Kintama di peringkat 4, dan Celebes 3 peringkat 5. Kalau sudah, tinggal kita close. Dan untuk melihat riwayat gitu ya, cetak laporan, kita bisa pencet riwayat. Sini kita bisa melihat laporan normalisasinya, dan ini juga ada. Jadi kita bisa lihat ini banyak ya laporannya. Jadi ada laporan secara harga, siapa yang dengan nilai laporan harga secara, dan nilai normalisasinya. Dan ada aroma. Terus bisa kita lihat halaman selanjutnya, aroma, kualitas, rasa. Jadi bentuk laporannya itu udah sesuai dengan kriteria semuanya ya. Jadi nggak cuma hasil perhitungannya doang, tapi semua hasil penilaiannya juga ada. Di sini juga ada apa, keterangan hari, tanggal, dan manajer operasional. Kalau sudah kita close, kita kembali, dan di sini ada hasil ranking. Nah, yang tadi Lampung itu dapat ranking 1, Toraja dapat ranking 2,
Gayo dapat ranking ketiga, Kintamani dapat ranking 4, dan Celebristika dengan ranking 5. Ini sesuai dengan tadi yang sudah kita hitung di tabel penilaian. Nah, kalau misalnya kita melihat laporannya, kita bisa cetak. Misalnya kita butuh ya bukti fisiknya gitu. Kita bisa cetak di sini. Bisa melihat di cetak. Bisa kita cetak dan kita kalau sudah kita bisa kembali dan sini di menu terakhir sini ada user. User ini kita jadi bisa lihat nih siapa aja usernya dan kita bisa mengubah nama user atau password user. Nah, kita juga bisa mengisi user baru, misalnya nama user barunya adalah misalnya Miko dengan password 123321 misalnya. Kita save. Nah, ini juga kita bisa lihat nih kapan dibuatnya, kapan terakhir update nih. Nah, misalnya mau kita ubah atau hapus, caranya sama seperti di tabel kriteria, di menu kriteria ataupun menu alternatif. Tinggal diklik, misalnya passwordnya kita ubah jadi 880 misalnya. Kita update. Nah, nanti ini di update-nya bakal ketahuan kapan di terakhir update dan ini passwordnya juga otomatis terubah dan misalnya kita delete juga caranya sama. Klik, klik delete, hapus. Kalau misalnya kita mau cari juga sama. Nah, caranya misalnya ini kan cuma satu misalnya yang lain misal Jeki. Misalnya kita tinggal klik cari Jeki. Nah, ketemu Jeki nomornya satu, ID-nya 5, username Jeki, passwordnya, kapan dibuat dan kapan update. Nah, kalau sudah kita pencet kembali dan kita bisa lihat laporan. Lanjut ke menu selanjutnya laporan. Sebenarnya menu laporan ini sudah ada di semua menu yang tersedia nih. Kita bisa lihat kayak di kriteria ini sebenarnya ada menu cetak. Cetak ini sebenarnya itu menu laporan. Karena untuk memudahkan user, untuk memudahkan pengguna, jadi dibuat dua menu untuk laporan. Soalnya kalau misalnya cetak ini kita kan bingung cetak itu apa. Nah, makanya dibuat di dalam menu laporan. Misalnya di laporan kriteria kita bisa lihat ini ada laporan data kriterianya. Kita kembali, kita klik laporan di laporan data alternatif ini kita bisa lihat laporan data alternatif. Di laporan penilaian kita bisa lihat laporan data penilaian. Di ranking juga kita bisa lihat. Nah, di user juga kita bisa lihat nih siapa nih user. Nah, mungkin segitu segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk keluar kita biasa gini aja. Nah, boleh klik keluar. Apakah Anda yakin ingin keluar? Tinggal yes. Nah, kurang lebih begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.